Kalau dulu masih itu mah bisa lah diusahakan. Cuma kalau sekarang tuh ngantuknya kurang Gede kurang gede ngantuk apa gede hajat? gede hajat. Dilawan dong ngantuknya. Bos, Iya. tadi gue nggak mau datang ke RDA, tapi ketemu panitia depan udah bilang, Pak tamunya yang privat 5. Ya udah, gue sepangat gue datang semangat. Sekarang nambah 7 Pak Haji. Wow, 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 Nambah wow, lagi. wow, wow. Baru gue nyenengin tadi tuh. Ada orang Cina, agamanya Buddha, umurnya 69 tahun. Baru gue senengin, gue bikin ketawa-ketawa. Tadi kan 5 yang privat, jadi nambah 2, 7. Nambah Nah, lagi. bisa gak Bapak bahagia? Bisa gak Bapak senang-senang? Bisa gak Bapak jangan cemberut? Bisa gak Bapak jangan sedih? Bisa gak Bapak jangan ngeluh? Biar nanti Allah cairin 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin amin. Tapi baca Quran harus 12 juz. Diusahakannya. Hah? Diusahakan 12 juznya. Nah, itu aja. Kalau Bapak bisa, lihat hasilnya deh. Baru nyampe 8, 9 belum nyampe itu keburu ngantuknya itu. Oh iya, Obat ajarin, ngantuknya apa tuh? Bos. Cara Pak Haji? bacanya Bos yang cepet, Bah. Alhamdulillah Bapak sudah bisa 8. Tinggal selangkah lagi sudah di depan mata istilah Pak Haji. Amin amin. Jadi Bapak obatnya Bapak harus menyiapkan matanya belum diri jadi seminggu, sejak malam, dia sejak pinjemin sore. ini. Iya. Saya harus bangun jam 00. Iya. Nah, saya harus segar. Maka Bapak jam 8, setengah 9 harus sudah rebahan, sudah istirahat. Sehingga jam 12-nya Bapak jadi seger. Punya modal, Iya iya. kekuatan, punya energi. Tapi Bapak kalau bablas pasti ngantuk. Nah, yang kedua, Bapak kalau ngantuk Buat baca Bapak baca deket gitu. jangan istirahat rebahan, keluar. Kalau lihat begini nggak Ngopi. usah udah jalan. Tapi kalau lihat gini, Istirahat boleh, keluar dulu, jalan, balik lagi. Nah, kalau Bapak sudah bisa 8 juz semalam ya, Iya. Bapak tinggal ningkatkan cara baca. Bapak berarti kan sudah beberapa kali khatam, Alhamdulillah. sudah ngulangi beberapa kali. Berarti sudah sering ketemu bacaan-bacaan itu. Maka Bapak harus membiasakan intonasi bacanya harus dibikin yang stabil dan cepat. Gimana caranya? Bapak harus melatih punya patokan, punya nada dasar. Iya. Kalau lagu itu ya, ada Iya, nada iya. dasarnya. Bapak harus punya patokan. Gimana patokannya? Patokannya, Bapak harus mampu membaca surat terpendek di Quran, Al-Kautsar, Iya. Inna a'toinakal kausar. Iya. Iya. Itu hitung dalam 1 menit, Bapak harus mampu bisa 15 kali baca 1 menit. 1 menit. Kalau itu bisa, itu jadi pedoman, jadi patokan Jadi Bapak. patokan. Iya, jadi misalkan Bapak terbiasa baca kayak ngajari anak TPA. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Semalam 8 juz sudah hebat kalau bacanya begitu. Kan lambat itu. Iya. Itu nggak mungkin dalam 1 menit dapat 10 aja nggak bisa. Maka bacanya harus gimana? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu masih 2 tarikan nafas. Iya. Berarti nggak mungkin dapat 10, 15. Usahakan 1 tarikan nafas 1 baris. Gimana? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Minimal itu Bapak pegang sendiri, latih terus. Kalau ini sudah bisa jadi bacaan kebiasaan 15 kali semenit, Iya. maka itu
latih dulu lidahnya, lisannya dilatih dulu. Inna atoinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Inna atoinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sehingga ini menjadi khas bacaannya Bapak. Khas. Maka membaca di surat apapun Bapak akan selalu bacanya seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu tarikan nafas, satu baris. Diukur. Kenapa kita sampaikan harus bisa 15? Karena satu halaman Quran itu ada 15 baris. Jadi kalau Bapak bisa terbiasa bacanya 1 menit 1 halaman, berarti 18 menit 1 juz. Katakan 20 menit lah ya. Berarti 1 jam dapat 3 juz. Maka kalau Bapak bacanya mulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 jam kan kesempatan kita? 5 jam dikurangi waktu sholat subuh, setengah jam lah. Setengah jam. Istirahatnya sebentar, setengah jam. Masih ada waktu 4 jam. Udah ada waktu istirahat, ada 4 jam lebih. Berarti tembus berapa? 12 juz. Ada waktu istirahatnya. Itu minimal tuh sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari sudah selesai. Jam 6 lah katakan rata-rata terbit matahari. Itu. Yang terakhir, Bapak bacanya tidak harus kayak tadi, tidak harus keluar suara penuh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekedar ada suaranya. Kalau Bapak bacanya seperti ini, Bapak cepat capek. Dan tidak bisa lebih cepat. Kalau dikurangi suaranya pasti lebih cepat dan hemat energi. Gimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita masih dengar tapi energinya sedikit, tidak lekas capek. Nanti kita berdiri, jalan dulu, mau lihat dulu, bikin kopi black. Jangan disediain kopinya. Bikin dulu. Lagi istirahat 1 jam istirahat sebentar. 3 juz. Masuk? Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Praktekkan, yakin pasti tembus 12 juz. Amin. Ajak komunikasi diri kita, saya malam ini harus bisa baca 12 juz. Al-Quran, bismillah, saya akan baca kamu. Malam ini saya targetkan membaca kamu untuk bisa baca sebanyak 12 juz. Iya, maaf. Itu kurangnya di ajakan ngomongnya. Maksudnya Quran. Saya gaduh niat baca Quran 12 juz. Malam ini pasti terlaksana. Amin. Gitu. Jadi ada istilahnya komunikasi kayak seperti kabebaturan gitu, supaya dan saya henteu ngantuk gitu. Dibikin enak aja ya, Pak. Karena kan ini setiap malam sampai qabul. Bakalan agak butuh waktu. Bukan baca 12 juz langsung terkabul. Jadi ada waktu dan ada juga proses. Jadi Bapak karena bacanya setiap malam, setiap subuh itu Bapak bicara seperti Bapak Ustadz tadi bilang, Al-Quran, saya mau baca Al-Quran malam ini pasti bisa 12 juz. Bantu saya ya supaya nggak ngantuk gitu. Jadi semua butuh proses, seperti Bapak tanam padi. Pak, ini tanam padi bibit
terhebat. Ini 1 hektar akan bisa panen 20 ton. Bapak pakai pupuk ini akan panen 20 ton. Itu kan menjadi motivasi keyakinan kita. Ya, ya. Kita aplikasikan. Hasilnya 6 ton. Alhamdulillah. Kita tanam bisa tumbuh, itu sudah bersyukur. Ya. Bisa berbunga, berbuah, alhamdulillah. Burungnya datang banyak, alhamdulillah. Nanti hasilnya seberapa? Bisa Bapak nentukan. Nanti hasilnya 20 ton. Iya. Enggak bisa. Gitu. Terus, Bapak juga maaf ya, ketika Bapak nandurnya, Iya. pare kamu beranak yang banyak ya, yang subur ya. Kan kita tadinya juga pengen beranak kan, bukan cuma beberapa pohon aja, tapi pengennya rumputnya tuh banyak, biar buahnya banyak gitu. Diajak ngobrol biasa ketangkal, karena pohon itu juga makhluk hidup, makhluknya Allah, dan bisa dengar juga. Yakin aja sih ke babaturan. paling nitip itu aja Pak. Mudah-mudahan sing mulus. Jangan pakai mudah-mudahan. jangan. Oh, jangan mudahan. Iya. Ya. Pasti. 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 Saya pernah ke Perancis, waktu itu ada di sana namanya Versailles. Itu orang bulenya tuh ngejak pohonnya ngobrol aja sama tuh. Kok bisa gitu. Ternyata dia juga tahu bahwa bunga itu bisa berbunga dengan bagus karena dia sering kayak ngobrol. Gitu. Di Perancis waktu itu. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi mereka juga udah belajar tentang bagaimana caranya supaya tumbuh-tumbuhan itu diajak ngobrol supaya hasil lebih bagus, lebih indah, lebih subur, dan ibaratnya umbian itu umbinya juga banyak kayak gitu Bu. Pak, ucapannya tetap pasti ya kamu tumbuh dengan bagus dan kamu beranak pianak yang banyak dan nanti hasilnya berapa ranggaian parena itu yang ngeresi KB gitu. Kadang-kadang ada padinya itu yang naik ke atas kan Pak ya, itu berarti nggak ada isi. Tapi semakin padinya semakin banyak, dia semakin ke bawah. Gitu Pak.